Merdeka belajar wujud yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak dan Ibu guru yang hebat, kali ini bersama saya CGP Angkatan 9 dari DKI Jakarta. Saya Yulia, saya berdinas di SDN Pademan Barat 01. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Junensi. Assalamualaikum Ibu. Adalah kepala sekolah SDN Pademan Barat 01 di mana tempat saya bertugas. Tujuan saya bertemu dengan Ibu di sini, Bu. Saya ingin Ibu, saya ingin mengetahui di dalam bagaimana cara Ibu menangani kasus di sekolah. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu? Selama ini kan mungkin Ibu udah bertemu menangani beberapa kasus dari siswa, mungkin kepala sekolah, mungkin bahkan dari guru sendiri. Nah, Ibu mengidentifikasinya itu seperti apa Bu? Apakah kasus tersebut masuk ke dalam norma etika ataupun termasuk ke dalam kasus penistaan moral? Baik, terima kasih Bulia. Saya akan mencoba menjawab yang menjadi pertanyaan, yaitu bahwa saya selama berdinas di sini pasti banyak kasus. Berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika itu karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal, Sama-sama benar ya Bu? sama-sama benar. Itu dilema etika ya. Kemudian sehingga dari kasus tersebut yaitu untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral yang dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Kemudian jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka termasuk dilema etika. Sedangkan dan dibenarkan juga ya, itu termasuk dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka termasuknya rujukan moral. Jadi berarti Ibu cara mengidentifikasinya yaitu dengan melihat lebih dalam kemudian alasannya apa, dan dari sisi lain ya mengapa terjadi Ya, kadang kita tidak tahu, tidak bisa melihat itu langsung memutuskan itu termasuk rujukan moral tanpa melihat latar belakang. Ya, benar. selama ini dalam Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah, terutama pada kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara Ibu menjalankannya? Ya, terima kasih. Dalam saya menjalankan pengambilan keputusan, yaitu tetap harus mengedepankan musyawarah Ya Bu ya. Iya, karena kita hidup di lembaga ini, kemudian menjalankan tugas, saya tidak sendiri. Ada guru-guru, kemudian ada teknik yang bisa membantu saya untuk mengambil keputusan tersebut. Berarti Ibu bermusyawarah dengan seluruh ya Bu ya. Iya. Tidak menutup kemungkinan mungkin dengan siswa yang bermasalah itu jika memang dirasa harus menghadirkan orang tua, mungkin Ibu juga dapat mengundang ya Bu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif nih untuk menyelesaikan masalah yang terjadi? Yang paling efektif Bu dalam menyelesaikan kasus nih, seperti bermusyawarah, kemudian Ibu bisa saling berkumpul dengan siswa, kemudian bisa juga Ibu jika memang dirasa berat memanggil komite seperti terus memanggil pengawas begitu ya. Oke, berarti Ibu mempunyai langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan. Terima kasih Bulia. Langkah-langkah atau prosedur yang biasa kami lakukan adalah pertama sekali adalah mengidentifikasi masalah tersebut, ya. Kemudian mencari penyebabnya, latar belakangnya, gitu. Kemudian dari situ kita musyawarahkan bersama. Iya, Guru-guru, iya, bahkan
dilibatkan gitu ya. Contoh misalnya kejadiannya di depan halaman sekolah gitu yang melibatkan masyarakat gitu. Jadi kita melihat sejauh mana masalah itu harus diselesaikan gitu ya. Kemudian siapa harus diselesaikan dengan juga. siapa gitu ya. Kemudian tadi kan udah mengidentifikasi, mencari latar belakang, kemudian mencari penyebabnya. Nah, baru kita adakan musyawarah bagaimana cara terbaik untuk solusinya gitu, agar masalah tersebut tidak terulang di kemudian. Kemudian solusi yang diambil tidak tentu saja tidak merugikan salah satu. Membawa kebaikan, membawa kebaikan. Pasti ada yang tidak puas misalnya, itu pun meminimalisir gitu. Baiklah Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Saya sepakat seperti itu masalah ya Bu ya. Kemudian apa saja nih Bu yang selama ini dianggap paling efektif dalam Ibu mengambil keputusan? Baik, terima kasih. Langkah yang saya anggap efektif yaitu dengan kita pembiasaan membudayakan segala sesuatu yang bersifat positif. Nah, itu bisa dari kita menentukan tata tertib misalnya. Nah, tata tertib ini bukan diterapkan langsung oleh sekolah, tapi itu adalah hasil kesepakatan bersama antara siswa yang nanti menjadi subjek tata tertib itu dengan guru, dengan masyarakat kalau perlu gitu. Nah, jadi dengan pembiasaan kita mengingatkan anak, kemudian menegur ketika mereka ketika mereka berbuat salah, itu adalah tindakan preventif, pencegahan gitu. Semoga dengan kebiasaan seperti itu mereka akan selalu ingat apakah yang mereka lakukan itu melanggar tata tertib atau tidak, dan merugikan orang atau tidak. Nah, jika hal itu dirasa penting dan sudah mengganggu ketertiban, seperti langkah-langkah yang tadi itu kita ambil, harus musyawarah, memanggil orang tua atau komunitas seperti itu. Ya, berarti di awal Ibu lebih menjalankan kesepakatan kelas ketimbang Memberikan aturan. Oke, baiklah Bu. Kemudian Bu, tentu saja nih Bu ya, selama Ibu dari berbagai kasus, menyelesaikan kasus, pasti Ibu mempunyai tantangan. Apa saja nih Bu yang paling berkesan? Nah, yang paling menjadi tantangan adalah ketika si korban yang merasa dirugikan ini tidak puas gitu dengan keputusan yang kami ambil. Nah, padahal kami sudah meminimalisir sekali risiko itu gitu. Tapi pasti aja ketika ada keputusan yang diambil, pasti ada yang dirugikan dan ada yang merasa diuntungkan. Nah, itu. Tapi balik lagi ke etika, dilema etika tadi, bahwa semua yang kami ambil adalah keputusan yang sama-sama benar, betul sekali. Gitu. Jadi mungkin pihak yang tidak puas itu merasa terbiasa dengan hukuman dari orang tuanya. Jadi bukan kesepakatan yang mereka menjalankan hukuman yang mengambil dari sekian banyak nih yang terjadi karena latar belakang keluarga anak-anak ini kita juga beragam sangat beragam ya. Dari segi ekonomi, dari kelengkapan keluarga juga. Mungkin Ibu ini mempunyai jadwal dari banyaknya kasus, Ibu mempunyai jadwal atau prosedur untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu. Misalkan Ibu meragung dulu, Ibu sudah mempunyai jadwal atau seminggu, sebulan gitu baru selesai. Apakah Ibu langsung setiap ada kasus Ibu langsung tindak lanjut seperti apa? Yang saya lakukan adalah ketika ada kasus, saya langsung mencoba untuk menyelesaikan gitu ya, karena saya tidak mau ketika ada kasus kemudian berlarut-larut. Adapun jadwal itu hanya untuk bentuk konsultasi saja, walaupun ada jadwal
menjadi dewasa akhirnya. Tapi sekali lagi saya tidak bekerja sendiri. Kami yang ada di komunitas SDN Pademangan Barat 01 selalu bekerja bersama, saling mendukung, saling koordinasi, saling kolaborasi, sehingga kami mendapatkan apa yang menjadi tujuan kami, yaitu apa, solusi terbaik dengan meminimalisir kesalahan, meminimalisir resiko adanya masalah baru setelah masalah itu selesai gitu. Jadi betul-betul kami bekerja sama, kolaborasi, kemudian koordinasi, konsultasi, itu selalu kami laksanakan. Seperti itu, Bu Lina. Ya, baik Ibu, terima kasih. Mungkin juga Ibu dalam menyelesaikan masalah, Ibu tidak melihat dari satu sisi ya, mungkin dari berbagai sisi, Ya. sehingga memang pembelajaran yang diambil itu tidak semua yang kita anggap benar itu Selalu benar. iya betul, Gitu. karena kita melihat dari sisi-sisi yang lain. Perspektif yang lain gitu bisa jadi. Ya, oke. Alhamdulillah Ibu, tadi pertanyaan terakhir dan saya sangat berterima kasih untuk waktunya di tengah-tengah kesibukan Ibu sampai sore dari pagi sampai sore ini meluangkan waktu untuk saya. Saya haturkan terima kasih yang banyak ya Bu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak dan Ibu guru yang hebat, saat ini ketemu lagi dengan saya, Ria Yulia, CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Saya dari sekolah SDN Pademangan Barat 01. Dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Pimpinan Kepala Sekolah SDN Pademangan Barat 09, Ibu Yeni. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu, kedatangan saya kali ini saya ingin mewawancari Ibu sebagai pimpinan di sini, bagaimana cara Ibu menyelesaikan permasalahan atau dilema-dilema sesuai atau berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin di sini. Ya Bu, Ibu kan sudah beberapa bulan di sini ya Bu ya. Mungkin Ibu sudah nyaman, Ibu sudah adaptasi dengan lingkungan, dan tentu saja pasti Ibu sudah mengetahui nih beberapa kasus di sini. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus tersebut, apakah termasuk kasus dilema etika ataukah termasuk dengan rujukan moral Bu? Makasih Bu ya. Kalau di sini teman-teman saya baru, sebetulnya saya di sini untuk menangani kasus-kasus permasalahan terkait siswa ataupun program-program. Saya mempunyai tim pengembangan di sekolah. Jadi di mana ketika memang ada kasus yang mendadak, kita juga harus menyelesaikannya secara langsung supaya tidak berlarut-larut. Nah, dalam mengidentifikasi permasalahan atau dilema yang terjadi di sekolah saya, yang pertama itu memang saya dengan seluruh tim, khususnya saya dengan wakil kepala sekolah, gitu, kita saling berkolaborasi dan juga kita bekerja sama dengan pihak terkait, gitu, untuk melihat bagaimana cara pandang mereka dalam mengidentifikasi dengan permasalahan yang ada. Mengetahui ya gejala-gejala kasus ini dilema etika, Iya, ini moral. Baiklah Bu, sangat tidak sama sekali ya Bu. Pertanyaan yang kedua nih Bu, Ibu menjalankan dan mengambilkan keputusan bersama tim kan ya Bu di sekolah ini. Nah, terutama pada kasus-kasus yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Terima kasih Bu ya. Kalau pada saat ini memang saya kebetulan ada memiliki dua wakil kepala sekolah. Jadi kita saling memberikan masukan terkait memang permasalahan atau kasus-kasus yang ada. Misalnya saya ketika memang ada kasus
ketika memang kasus itu bisa saya delegasikan kepada Waka, maka saya akan delegasikan. Tetapi ketika memang kasus tersebut harus saya tangani sendiri, saya langsung menangani. Jadi memang kita hendaknya saling kolaborasi, karena terkait memang kasus-kasus di sekolah tidak bisa semuanya keputusan di saya. Tetap saya harus berkolaborasi, baik itu dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, kurikulum, ataupun dengan guru sendiri. Tidak lepas kemungkinan mungkin dilibatkan orang tua. Ya betul, orang tua pun kami libatkan terkait memang kasusnya akan jika kasus ya betul, jika kasusnya ada keterlibatan siswa. Iya, menurut saya itu prosedur yang bagus ya Bu. Kemudian bagaimana langkah-langkah itu untuk menyelesaikannya? Nah, kalau langkah-langkah saya pertama, saya pasti akan menggali dulu nih permasalahannya. Saya cari informasi ya betul. Saya cari informasi sebanyak-banyaknya terkait memang kasus yang terjadi gitu. Selain itu, saya juga tetap menanyakan juga kepada yang terkait gitu. Jadi tidak hanya satu sisi yang saya lihat, tapi ada dua sisi, sehingga ketika dalam pengambilan keputusan pun saya bijak tidak memihak yang satu atau memihak yang lainnya. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, seperti itu. Baiklah Ibu, tadi Ibu sudah mempunyai langkah-langkah, kemudian sudah mempunyai tim pengembang, kemudian prosedur Ibu juga tadi sudah bagus. Nah dari sekian kasus yang sudah terjadi, pasti Ibu mempunyai cara yang paling efektif untuk menangani kasusnya. Seperti apa? Ya Bu, dari yang sudah Ibu tangani itu kan Ibu sudah mempunyai langkah-langkah, prosedur ya Bu, kemudian Ibu juga sudah mempunyai tim pengembang. Tadi juga prosedur dan langkah-langkah Ibu sudah baik, sudah bijak. Nah, dari beberapa langkah dan beberapa kasus yang sudah Ibu selesaikan, pasti Ibu mempunyai cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah yang ketika Ibu. Ya, kalau yang efektif dalam menyelesaikan sebuah kasus, pertama memang saya harus menyelesaikannya dengan tim pengembang atau dalam tim sekolah bermusyawarah. Ketika memang ada masalah yang dadakan ataupun langsung ada masalah, kita harus menyelesaikan sesegera juga. Jadi tidak berlarut-larut permasalahan ini terus tanpa ada penyelesaian. Jadi dengan tim pengembang pun mereka sudah tahu ketika harus memiliki solusinya harus diberikan. Ya itu tadi dengan menggunakan ilmu yang sudah baik, kemudian keputusan yang bijak, koordinasi pengembang, nah pasti dalam menyelesaikan masalah ini, Ibu mempunyai tantangan. Apa yang menjadi tantangan? Tapi terkadang di sisi lain pun dinas juga mempunyai program juga. Nah, pada saat bersamaan kita harus menjalankan program sekolah kita, tapi di sisi lain kita juga harus melaksanakan Itu dilema etika sekali. Oh ya Bu, dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, dari program-program Ibu, kemudian pihak-pihak yang bekerja sama dengan Ibu, tim di sekolah Ibu, kemudian dari kasus-kasus yang terjadi juga, mungkin ada pembelajaran nih untuk kedepannya yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu sebelumnya. ya, yang bisa kita petik dari permasalahan ini terkait dilema etika, yaitu jadi semua program-program yang ada di sekolah, kasus-kasus yang ada di sekolah itu tidak terlepas dari perencanaan. Yang mana perencanaan tersebut kita buat sama-sama, kita membuat jadwal, kita evaluasi, refleksi, sehingga memudahkan dalam memutuskan sebuah keputusan dalam sebuah permasalahan. Jadi kalau saya tarik kesimpulan, perencanaan itu dapat bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah
Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Oh, pada bangsa